Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wallahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Sang Maha Guru Cakrawala, dari segala kemungkinan dan ketidakmungkinan, pemilik wilayah tak berhingga, dari segala ketinggian dan keagungan, satu-satunya zat yang mampu menerangkan tentang cinta dan keadilan. Dialah Allah, pencipta langit, pencipta bumi, penggenggam segenap jiwa dan hati, yang maha mendetakkan jantung kita, maha menghelakkan setiap tarik nafas kita. Salawat berpayungkan salam yang sempurna semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat dari beliau pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baru mulai tenggorokan udah gatal. Bu, ya. Sombong banget mentang-mentang seragamnya baru. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Yakin beserta seluruh pengurus yang lainnya, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajjah Nur Fadilah beserta grup Qasidah apa Hadroh kalau begitu namanya, grup Hadrah yang hari ini seragamnya warna apa tuh ini? Burgundi. Kalau kata saya mah warnanya warna ungu juwet, jamblang. Ya Bu ya, karena mau bahasanya keren banget. Jadi apa? Burgundi. Yang kagak tahu seragamnya udah lunas apa belum? Jajaran ustadzah yang duduk di depan, tiga-tiganya yang cantik-cantik, alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan semua guru-guru kita sehat badannya, panjang umurnya, sehingga tetap bisa membersamai kita menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, harusnya hari ini saya sudah berada di Hotel Grand Cikarang sampai tanggal 17, karena ada tugas membina kafilah MTQ Kabupaten Bekasi yang akan berangkat MTQ ke Jawa Barat. Tapi karena saya sudah janji dan saya juga yang ngasih waktunya, saya yang ngasih tanggalnya, maka saya sempatkan dulu hadir di sini. Mudah-mudahan kumpul kita Allah rahmati, kumpul kita Allah berkahi. Jelang datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan sehat badan kita, sehat kantong kita. Allah permudah segala niat dan upaya kita, ketemu kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa ketemu bulan Syawal dalam keadaan yang sudah bersih dari segala noda dan dosa, serta dalam keadaan yang tetap sehat badan, sehat kantong. Amin ya rabbal. Bu, ada orang kaya sakit. Ada apa? Orang kaya. Emang orang kaya bisa sakit? Bu, saya tanya yang jujur. Ya, saya tanya, ibu jawabnya yang jujur. Emang orang kaya bisa sakit? Orang susah bisa sakit? Sakitnya double. Sakit susah. Bu, kalau orang susah mah biasanya penyakitnya kayak orang keren. Ya.
bengek, apa lagi? Ampek, encok, ya Bu ya, rematik. Kalau orang kaya mah sakitnya rada keren Bu. Apa? Jantung, ginjal, ya Bu ya, diabetes. Tuh. Emang apa begitu Ustazah? Kalau orang susah mah penyakitnya orang keren, orang kaya mah penyakitnya orang keren. Bukan berarti orang susah kagak punya penyakit yang keren. Orang diperiksa dia mah. Ya Pak ya. Jadinya orang ketahuan. Bu, orang susah ke puskesmas aja mikirnya lama banget. Iya apa iya? Belum diperiksa udah ketakutan duluan. Takut sakit apa, takut parah gitu. Makanya orang susah mah kalau belum geletak di balai belum dibawa kemana-mana. Ya apa ya? Ini yang mau saya ceritain, ada orang kaya sakit. Begitu sakit, dia ngumpulin anak-anaknya. Dia mesen, bukan bagi warisan. Bu, dia mesen nama anaknya begini, nak, besok kalau bapak beneran kagak ada umur, ini kan mama kamu mah duluan udah kagak ada, tinggal bapak hidup sama kalian, sama anak, sama mantu, sama cucu. Pesan bapak cuman satu, ya. Apa pesannya? Tolong besok kalau udah habis dimandiin, sebelum dibungkus pakai kain kafan, bapak pakaiin kaos kaki bolong. Apa pesennya? Pakein kaos kaki bolong. Anaknya pada marah Bu. Apa kata anaknya? Pak, kalau mau mesen mah jangan malu-maluin anak. Kita orang kaya. Kalau bapak mau mesen mah coba mesen, minta kain kapan yang mahal, ya, minta dikuburin di tempat yang mahal. Ngapa bapak mesennya minta pakein kaos kaki bolong? Kata bapaknya, udah jangan banyak ngomong, besok ya waktunya kalian pada ngerti kenapa bapak mesen begitu. Bu, ternyata nih firasat orang kaya bener. Makin lama sakitnya makin parah dan sakit itu mengantarkan dia kepada kematian. Begitu dia meninggal, seperti biasa, begitu rada beres yang takziah, keluarga semuanya udah ngumpul, langsung dia dimandiin. Abis dimandiin diapain? Pakein kain. Sebelum dibungkus anaknya yang paling tua nyamperin Amil. Apa kata anaknya? Bapak Amil, ini bapak saya punya pesan. Katanya sebelum dibungkus minta dipakein kaos kaki bolong. Kata Amilnya, lah orang boleh. Orang mati mah bolehnya pakai kain putih doang, kain kafan doang. Jangankan kaos kaki yang bolong, yang bener ge orang boleh. Tapi ini emang pesan bapak saya Amil. Orang kata kagak boleh, kata Amilnya. Bu, mereka sedang berdebat, datang notaris kepercayaan ayahnya. Kemudian apa kata notaris? Izin sebentar ya, saya bacain surat wasiat dari bapak kalian. Ini dititipkan sudah lama, hari ini izinkan saya untuk membacakannya. Begitu dibacakan, apa bunyinya? Anak, mantu, cucuku sekalian yang tercinta, aku tahu hari ini kalian lagi pada ribut. Aku tahu hari ini kalian lagi pada bingung. Kalian pengen menjalankan wasiatku, pengen menjalankan pesanku, tapi Amilnya pasti ngelarang. Kenapa bapak mesen kayak gitu? Karena bapak ingin memberikan kalian satu pelajaran penting. Lihat, bapak orang kaya, duit bapak banyak, harta bapak di mana-mana, uang bapak bukan cuma rupiah, dolar ada, kontrakan pebelatak. Bu, punya villa di mana-mana, tapi lihat begitu bapak mati, jangankan bawa satu pintu kontrakan, jangankan bawa duit, nyatanya cuma mau bawa kaos kaki bolong aja kagak dikasih. Bu, emang orang kaya kalau mati bawa apa?
Kain kapan doang. Ama-amalnya. Kalau orang susah bawa apa? Sama. Ya. Maka yang judulnya harta mah cuman titipan. Ketitipan nama Allah alhamdulillah, jangan sombong, itu cuman titipan. Kalau kagak dititipin jangan sedih, yang dikasih cuman dititipin. Kan ayatnya sering ibu baca. Lillahi ma fis samawati wa ma, kepunyaan Allah yang ada di langit dan kepunyaan Allah yang ada di bumi. Mobil emang atas nama ibu, tapi itu cuma titipan Allah. Satu waktu Allah mau ngambil, gampang apa kagak? Rumah segede apapun, rumah mati orang dibawa. Ada yang mati bawa rumah? Jangankan ibu mau bawa rumahnya, kalau ibu udah mati nih bu, jangankan rumah mau dibawa, ibu mau dimandiin aja ibu udah diusir dari rumah ibu. Kagak ada cerita orang dimandiin di dalam. Di mana dibawa? Di luar. Ada yang dibawa ke teras depan, ada yang dibawa ke belakang, ada yang dibawa ke samping. Ada orang perumahan mah terasnya kecil, belakangnya orang ada, tembok orang, samping tembok orang, kiri tembok orang, dibawa ke depan. Ke jalanan dipasangin tenda. Iya apa iya? Maka punya rumah dapat sama Allah dikasihnya gede, alhamdulillah. Sama Allah dikasihnya kecil, alhamdulillah. Mati mah semua nanti ditinggalin. Entong sampai karang masih gerendeng baik. Punya laki katanya udah lama-lama rumah masih kecil baik. Bo, tuh yang pajar punya rumahnya gede, sama dia geng gerendeng baik. Rumah katanya gede banget, ngepel doang kayak capek. Ya bayar, Bu. Maka yang bikin kita selamat bukan harta kita. Yang bikin kita selamat bukan karena garis keturunan kita. Yang bikin kita selamat ada dijelaskan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Di sana dijelaskan yang bikin manusia akan selamat di dalam kubur ada 3. Ada berapa? Apa itu? Yang pertama yang bakal selamat orang yang banyak amalnya. Banyak? Ibu udah banyak amalnya? Belum. Di mana sih ngumpulin amal? Di majlis taklim bisa? Emang ibu ngaji udah getol? Ada yang ngaji begitu nyampe dia nanya, emang karena katanya kalian penutupan. Gue baru kita ngaji, mana kemana daya? Ada yang begitu? Mana orangnya? Tiap bulan di sini ada pengajian, apa ya? Dia baru datang pakai ngomong begitu. Emang kata kalian sekarang kalian nutup? Iya, gue baru katanya ngaji. Bu, majlis taklim itu adalah tempat untuk mengumpulkan kebaikan. Majlis taklim tempat untuk mengumpulkan pahala. Dan majlis taklim adalah tempat healing terbaik buat para perempuan. Perempuan mabu gampang stres. Ya apa iya? Coba ya. Mau sesetres apapun perempuan kalau udah hadirnya di majlis taklim pikirannya tenang. Iya apa iya? Di rumah udah pak-pik-pak, otak rasanya udah pada rungsep. Sampai sini mah bu otak lempeng. Tapi ntar katanya ustaznya sampai rumah rungsep lagi. Emang begitu. Ya bu ya? Maka lihat, orang yang hadir duduk di majlis taklim awet muda. Emang apa awet muda? Dia mah otaknya sering lempeng. Bukan begitu? Saya ketemu guru-guru saya bu di pondok pesantren. Pada saya keluar dari pondok pesantren udah 35 tahun yang lalu. Ketemu guru saya ngomong dalam hati, kagak tua-tua guru saya.
Sampai saya udah tua, ketemu sama guru SD. Guru SD perasa masih segitu-gitu juga. Muridnya udah tua, dan rata-rata muridnya yang gampang tua, yang jarang nyaba ke majlis taklim. Kenapa? Otaknya dia rada-rada kusut, jarang lempeng. Ibu, Bu, Ibu kerasa kalau lagi di sini otak lempeng? Kerasa kalau di sini hati tenang? Kerasa kalau di sini rasanya dada lapang? Kerasa. Emang guru begitu juga saja, sama baik gurunya kalau di rumah suka rungsem. Ya Bu ya? Tapi kalau udah ketemu sama murid-murid di majlis taklim, Bu, dada tuh longsong. Kenapa? Memang langsung Allah yang menjanjikan. Ya Bu ya? Kata Allah, tafassahu fil majalis fafsahu yapsahillahu lakum. Lapangkan majlis taklim, isi majlis taklim, maka Allah akan melapangkan dadamu. Amin. Ya Rabbah. Makanya kalau dia ngaji tong jawab mulu. Ngaji, diajak ngaji jawab mulu. Pok ngaji lagi repot bet gua. Lu mah katanya enak, ora repot, kata siapa? Saya yakin Bu, orang semua yang hadir di sini nih bukan orang yang agak repot, banyak gaweannya. Iya apa iya? Jangankan perempuan mah yang punya SK, entah itu PNS, entah itu karyawan PT, apa kerja sama orang, apa kerja di rumah sakit. Bu, yang di KTP-nya jelas-jelas IRT, ibu rumah tangga. Emang kata siapa ibu rumah tangga kagak repot? Udah repot mana gajinya udah dihantar. Bukan begitu? Bu, orang kerja di PT gajinya jelas, PNS gajinya jelas, kerja di rumah sakit gajinya jelas. Jadi ibu rumah tangga gajinya kagak jelas, kerjaannya jelas. Iya Pak iya? Kagak ada habisnya. Piring kata kita kalau udah dicuci mentong kotor lagi apa? Ya Bu ya? Itu baju kalau udah masuk lemari tong diambil lagi apa? Itu kalau udah disapuin jangan ngeres lagi apa? Tapi kan selama yang ada di dalam rumahnya masih hidup, Bu, maka kegiatan kita kagak ada selesainya. Kadang kita nyuci belum kelar, ini belum kelar. Itu cucian masih ada di dalam mesin, belum dikering-keringin acan. Laki enak banget abis mandi cemplung naroin lagi. Ada yang lakinya begitu? Sama laki saya. Padahal kita udah teriak-teriak, pakaian kotor keluarin. Mama mau nyuci, Umi mau nyuci, ibu mau nyuci, emak mau nyuci. Pada kemana tuh dia kupingnya? Giliran kita nyuci mau udahan, baju koko keluar. Ya Bu ya? Kaos kutang keluar, kaos keluar. Apaan yang itu mau udah separuh jalan yang ada di mesin. Kagak mungkin dicampurin sama yang masih kotor. Selama yang di rumah masih hidup, kerjaan ibu rumah tangga kagak ada selesainya. Tapi ibu jangan khawatir, nyari pahala bukan cuma di tempat ngaji, di rumah ibu bisa nyari pahala. Bu, di rumah juga bisa nyari. Di mana Ustazah? Nyuci jadi pahala. Kalau nyucinya ikhlas. Masak jadi pahala kalau masaknya ikhlas. Ngepel jadi pahala kalau ngepelnya ikhlas. Ngatur duit sampai puyeng banget. Orang duitnya segitu-gitu juga kebutuhannya banyak banget. Itu juga kalau ikhlas ada pahalanya. Bagaimana katanya Ustazah kalau bari ngomel? Bu, kalau bari ngomel ada pahalanya apa kagak? Ada. Wajar. Kalau bini duitnya kurang, terus dia jadi ngomel, bapak-bapak tong pakai ngomong bini gua cerewet banget, ngatur duit teh puyeng. Iya Pak iya?
Bini kalau duitnya banyak mah kagak jadi cerewet. Mak jajan, anaknya dikasih 200.000. Jangan balik tong kalau belum habis. Ya Bu ya. Terus lakinya bilang, mak rokok nih beli 1 slop. Kan begitu. Ini karena duitnya langka, jadi bininya ngomel. Kudunya kalau bininya ngomel, lakinya ngomong, maafin ya mak, bapak belum bisa ngasih duit yang cukup untuk kebutuhan keluarga. Jadi kan hati bini tenang. Ini masa bini ngomel-ngomel kata lakinya, jadi bini katanya ngomel dulu. Kepala gua puyeng. Bu, ya Pak ya, di rumah nyapu yang ikhlas, masak yang ikhlas, nyuci yang ikhlas, ya Bu ya. Jalankan semua kewajiban kita. Emang nyuci kewajiban saja? Bukan. Woi, emang nyuci kewajiban bini? Bukan. Emang itu namanya nyetrika kewajiban bini? Bukan. Masak kewajiban bini? Bukan. Yang lakinya marah saya ngomong begini, belajar fikih. Masak, nyuci, ngepel, nyetrika, beres-beres rumah bukan kewajiban bini. Bahkan kalau bini habis melahirkan, terus dia kagak mau netein anaknya, lakinya punya duit buat ngegaji orang yang netein anaknya, bini kagak dosa. Bu, jadi kewajiban siapa? Kewajiban laki. Karena itu masuk dalam bab nafkah. Tapi kan kita bini tahu diri, udah laki capek kerja, masa disuruh nyuci. Jadi kita pegang tuh cucian, ya Bu ya. Tapi satu waktu laki nyuci, boleh kagak? Boleh. Satu waktu laki yang nyapu, boleh apa kagak? Boleh, karena ini judulnya rumah tangga. Yang namanya rumah tangga kudu saling hormat, saling jaga, saling cinta, saling sayang. Kan begitu? Maka kalau yang berjuang cuma sebelah aja, entah itu cuma lakinya, entah itu cuma bininya, siap-siap capek menjalani rumah tangga berjuang sendirian. Iya Pak iya. Terus bagaimana tuh Ustazah ganti lakinya? Tukar tambah. Apa tukar tambah? Bu, udah tua, orang usah segala mikir tukar tambah. Entar dia kalau lakinya ditukar ujiannya beda lagi. Iya apa iya? Atau katanya Ustazah punya laki yang itu mah katanya ujiannya duit mulu. Saya pengen punya laki yang banyak duit. Laki kalau banyak duit ujiannya perempuan. Iya apa iya? Karena yang banyak duitnya mah didemenin sama pelakor. Kalau kagak ada duitnya pelakor siapa yang mau? Iya apa iya? Bu, banyakin amal. Ya, apalagi mau Ramadan nih. Besok niatin, ya Allah saya mau puasa. Sehatkan badan saya ya Allah. Pertemukan umur saya sampai Ramadan. Ya Allah saya biar kuat terawih sebulan full. Ini kan kadang masjid makin banyak hitungan Ramadannya makin jarang yang datang. Ya Bu ya? Ntar kalau udah malam 20, 21 terawihnya bukan di masjid, di Ramayana. Ya Bu ya? Di pasar. Ada yang lagi udet be di dapur bikin kue. Bukan begitu? Bu, manfaatkan Ramadan yang sekarang. Niatin, saya pengen terawih setiap malam. Karena terawih fadilahnya setiap malam itu berbeda-beda. Dan yang namanya sholat tarawih cuma ada di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain kagak ada. Dan belum tentu umur kita nyampe kepada Ramadan yang selanjutnya. Pertama, banyakin amal, sodako. Siapa yang jawab? Bu, ngaji sama mama begitu toh? Ya, Bu, banyakin apa? Amal. Salah satunya sodako. Ya Bu ya? Bulan Ramadan Bu, kalau mau pergi terawih ada yang dibawa, cemplungin tuh ke kotak.
Entong dibawa sejadah doang, kadang sejadah dia orang bawa. Ada temennya yang bawa, itu katanya pasangnya lebarin, gua orang bawa sejadah, cules banget jadi orang. Cuman sejadah dia orang bawa. Ya, niatin ada yang disedekahkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan apapun kebaikan kita pahalanya sama Allah dilipat gandakan. Sholat yang benar. Di bulan lain kagak pernah sempet buat sholat tahajud. Wayahnya Bu Ramadan mah sebelum masak sahur sholat dulu minimal 2 rakaat. Apaan bulan-bulan yang lain mah kalau suruh bangun susah banget. Ramadan mah kalau kita kagak bangun siapa yang mau masakin sahur? Ya. Kalau misalkan udah beres masak masih ada waktu tuh sempetin buat sholat, buat baca Quran, insya Allah. Pertama yang akan selamat orang yang banyak amalnya. Yang kedua orang yang bersih hati. Bersih apanya? Ibu punya hati? Di mana adanya? Di mana? Di dalam saja. Emang katanya hati di dalam bisa kotor? Bisa. Ya Bu ya? Bukan cuma kotor Bu, bisa sakit. Bukan cuma bisa sakit, bisa mati. Bu, jadi orang punya hati kudu lurus. Jadi orang punya hati kudu bersih. Mana cirinya orang yang hatinya bersih? Senang ngelihat orang lain senang, susah ngelihat orang lain susah. Bukan SMS, susah ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah. Ibu kalau tetangganya beli cincin girang? Woi, yang benar jawabnya. Ibu kalau tetangganya beli cincin girang? Emang apa? Bu, tetangga beli cincin ibu girang? Girang apa biasa aja? Biasa aja, saya mah katanya ustazah. Bagian emang rezeki orang, emang rezeki dia, gitu ya. Tapi kalau yang ikut girang itu luar biasa Bu. Alhamdulillah Bu, ibu kebeli cincin duluan. Ibu dapat arisannya nomor 1 ya. Doain ya Bu, besok saya nomor 2. Biar saya gak bisa beli cincin. Kata yang dapat iya, katanya saya doain mudah-mudahan bulan besok ibu yang dapat langsung datu dia tiap malam tahajud. Om pengen dapat arisan? Asal habis tahajud Bu, dia doa, ya Allah, saya pengen buat beli cincin kayak tetangga saya. Mudah-mudahan besok arisan saya yang dapat. Pagi-pagi dia gelar sejadah sholat duha. Habis itu dia ngomong lagi, ya Allah, arisan besok biar saya yang dapat. Saya pengen beli cincin kayak tetangga saya. Habis itu dia baca waqiah, sore-sore dia baca tabarok. Begitu dikocok, siapa yang dapat? Bu, begitu dikocok beneran Bu, dia yang dapat. Abi dapat arisan tahajud ngaso, duha ngaso, ya Bu ya, baca waqiah ngaso, baca tabarok ngaso. Kata Allah, lah lu mah begitu. Kalau lagi ada maunya doang ingat sama gua. Kalau lagi kagak ada maunya mah katanya langsung lupa. Tuh, maka yang arisannya begitu dikocok padahal dia udah tahajud, dia udah duha, udah al-muluk, udah waqiah, udah berdoa, dikocok kagak keluar, berarti Allah tuh tahu lu mah kalau langsung dikasih ke datang ngasok bae ibadahnya. Makanya dapatnya kata Allah belakangan aja lu mah. Biar tahajudnya orang ngasok-ngasok. Ibu, Bu, sama Allah mah jangan buruk sangka. Iya Abah ya. Karena tidak ada yang paling sayang sama kita kecuali Allah. Tidak ada yang mengerti kita kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih terbaik buat kita kecuali Allah. Kenapa? Allah adalah pencipta kita dan yang menciptakan paling tahu apa kemauan yang diciptakan. Man kita aja yang suka buruk sangka sama Allah. Ya Pak iya. Kita ngomong begini pada mono katanya dia ngaji ora.
Sholatnya katanya jarang-jarang. Ngapa katanya dia rezekinya banyak baik. Bu, suka mikir begitu? Kata Allah, ya iya lu mah orang katanya rezekinya langka jadinya getol ke taklim. Ntar asa punya duit, lu mah katanya taklim dilewat-lewatin baik. Bu, belajar senang ngelihat orang lain senang. Belajar ngikut susah kalau ngelihat orang lain. Bagaimana Ustazah biar kita kagak iri sama orang? Balik ke tadi ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah yang ada di langit, kepunyaan Allah yang ada di bumi. Asal ngelihat orang punya mobil, dia cuman dititipin. Kan orang kalau dititipin berat, Bu. Berat apa enggak? Coba, kalau orang dititipin apa konsekuensinya? Bu, kudu dijaga. Pertama kudu dijaga. Orang kalau dia punya harta, Bu, pertama dia kudu jagain. Tidur dia udah pules banget, sadar pintu belum ada yang dikunci sampai lompat. Coba kalau orang susah, pintu belum dikunci, kata dia bodoh nanan apa yang mau diambil. Benar begitu? Ya. Pertama kudu dijaga, dan bukan cuma dijaga, kudu dipakai buat yang benar. Nanti bakal ditanya dari mana dapatnya, buat apa digunakan. Kalau yang kagak ada mah apa yang mau ditanya? Kata Allah punya mobil orang. Terus kamu kalau pergi kemana-mana nebeng sama yang punya mobil, alhamdulillah. Ada itu tetangga saya punya mobil baik banget, katanya begitu. Ya, ditanya sama Allah, rumah punya, ngontrak, ame mati, iya. Bu, nggak ada yang ditanya, ya udah sono kita silahkan masuk. Orang kaya ditanya haji duitnya dari mana, pulang haji tambah bener apa tambah sableng? Emang ada orang pulang haji tambah sableng? Ada, Bu. Lagi mau haji mah ngajinya rajin, sholatnya rajin, silaturahminya rajin. Giliran udah pulang haji, banyak yang ngajinya berhenti. Ya Bu ya, banyak yang kalau kagak dipanggil ibu haji kagak mau nyelinguk. Lah katanya buah haji mahal-mahal. Manggilnya masih empok baik, empok haji. Manggilnya masih ece baik, ece haji. Haji. Iya Pak, iya. Kemarin saya habis ngasih tuh di Setu dan di kecamatan yang lain juga pasti sama. Sudah mulai bimbingan manasik haji. Alhamdulillah Bu, yang di Setu yang berangkat itu lebih dari 120 orang. Saya ngingetin sama jamaah yang mau berangkat, jangan sombong dan bilang pasti berangkat. Waktu masih lama. Banyak orang ketemu zohor kagak ketemu asar. Banyak orang ketemu asar kagak ketemu maghrib. Saya ada jamaah perumahannya di Bekasi Timur Regensi. 3 hari sebelum dia berangkat haji saya diundang ceramah di rumahnya. Bu, sehat walafiat laki bini. Besok mau berangkat, tiba-tiba suaminya lumpuh, ada masalah di sumsum tulang belakang. Bininya daftar bareng, ratiban bareng, giliran berangkat dewekan karena suaminya lumpuh. Ada yang belum berangkat udah mati. Ada yang berangkat sehat pulang mati. Ada yang berangkat berdua laki bini pulang tinggal sendiri. Ya Bu ya? Maka tuh Bu, ya, dalam keadaan bagaimanapun hati itu harus dijaga kesuciannya. Kalau kita lihat ada orang begini, jangan gampang buruk sangka. Jangan gampang banget mulut kepancing buat ngomong. Saya kemarin ada di salah satu taklim saya sampai ngomong di penutupan pengajian. Saya bilang, nanti sebelum dibuka lagi pengajian, rapat dulu. Kenapa kudu rapat? Coba dirapatkan, ngomong baik-baik. Abis lebaran mau make saya lagi apa kagak jadi gurunya? Kalau kagak cepet kabarin saya. Saya masih banyak taklim yang lain. Kenapa Ibu ame ngambek begitu? Gara-gara saya diomongin Bu. Bu, emang katanya ibu guru kagak siap diomongin. Masalahnya beda.
Itu taklim dia hari kerja. Saya sering bilang, saya nih PNS. Kalau saya datang ke tempat acara atau tempat ngaji, apalagi judulnya cuma pengajian bulanan, wayahnya saya pakai seragam, di mana harusnya saya itu bertugas. Kalau emang saya kudunya pakai baju putih hari itu seragamnya, harap dimaklumi saya datang pakai baju. Kalau emang lagi pakai baju dinas, wayahnya saya datang pakai baju dinas. Wayahnya saya memang harus pakai kaos, kaosnya resmi seragam dari Kementerian Agama. Di sini ada logo Kemenagnya, wayahnya. Karena itu yang punya waktu adalah kantor. Hari itu saya ingat banget, saya datang pakai kaos kuning. Ya Bu ya, seragam Kementerian Agama. Satu Kabupaten Bekasi orang Kementerian Agama punya. Karena itu adalah kaos untuk acara gerak jalan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Begitu saya datang, ternyata mereka ngasih hadiah buat Hari Guru. Saya dikasih hadiah, girang kan Bu ya? Namanya dikasih hadiah, Hari Gurunya udah lewat. Tapi karena sama mereka ketemunya sebulan sekali, saya dikasih tuh. Pulang saya biasa aja. Ternyata abis itu di grup ada pembahasan. Jadi guru kagak menghargai murid pisan. Muridnya semua pakai gamis, gurunya datang pakai kaos. Padahal itu guru datang mau dikasih hadiah. Bu, tadinya saya udah coba istighfar nih. Dah biarin. Kalau dia japri sama saya, masih akan saya jelaskan. Ini ngomongnya di grup. Begitu kemarin penutupan, saya datang, dia ngomong begini, ya Allah katanya guru kita cakep banget itu, ya Allah apa yang manis adem, ya Allah guru kita, kata saya dalam hati, lah lu munafik banget. Orang di grup abis ngomongin gua, giliran ketemu muji-muji gua. Bu, saya masih seneng ketemu orang yang kalau emang dia nggak suka ngomong langsung, jangan di belakang lain, di depan lain. Kan serem banget kalau punya teman model begitu itu. Iya apa iya? Di belakang kita ngomongin, di depan ngomongnya manis. Ya Bu ya, di depan ngomongnya manis, di belakang nusuk. Iya apa iya? Maka kemarin saya bilang kalau ibu keberatan saya datang pakai seragam kantor, saya mundur jadi guru di sini. Silahkan cari yang lain. Karena di grup itu dibahas, kan bisa katanya dia datang pakai gamis dulu. Ntar kalau mau ke kantor ganti lagi kaos. Kata saya repot banget hidup gua. Ibu, Bu, apa yang namanya cewek mah kalau ganti baju ribet dia. Ribet apa kagak? Nyari toilet dulu, nyari kaca dulu. Apaan kita mah kalau belum ketemu kaca belum pede. Iya apa iya? Bu, maka kalau taklim ini alhamdulillah. Kadang saya kasih waktunya Jumat, ya Bu ya. Nurut baik. Saya pakai baju apa kek, kata dia yang penting mah masih pakai baju. Ya Bu ya. Bu, tolong adab dijaga. Jangan ngajinya sama guru, yang diomongin juga guru. Ya Bu ya. Kalau ibu ngomongnya begini, enggak kan guru mah katanya itu kudu punya akhlak yang bagus. Betul. Tapi ibu harus sadar guru ibu ge manusia. Dan kalau yang judulnya punya guru manusia, mustahil dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau ibu mau nyari guru yang kagak pernah bikin dosa, sampai kiamat ibu kagak punya guru. Ya apa iya? Lah guru ge manusia Bu. Kadang bener sama lakinya, rada-rada PA sama mertuanya. Ya Bu ya? Kadang bener sama ininya, dia rada kagak akur sama tetangganya. Ibu jangan buruk sangka, guru-guru katanya kagak akur sama tetangga. Kalau cuman tahu cover depannya, jangan seolah-olah udah baca buku itu secara keseluruhan. Ibu kagak tahu kan jalan ceritanya bagaimana. Iya Pak ya. Ini kadang jadi orang baru main di tepi pantai udah ngerasa paling tahu dalamnya laut. Woi. Hidup mah jangan terlalu gampang menyimpulkan. Dikatanya dia mah begitu, dia mah begitu. Lo orang tahu kalau yang ononya begono. Faham? Faham?
Pertama, banyakin amal. Kedua, bersihkan. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Belajar Ibu ikhlas gampang apa susah? Susah. Kita mah pengen yang gerendeng baik. Ya Pak ya. Ya Allah, ngapa sih dikasih laki kayak begini? Capek banget ini punya laki modelnya begini. Kita pengen begitu Bu ya. Ngapa sih laki saya bukan yang ono? Kita alem-alem yang ono. Seiring berjalannya waktu kita dengar yang ono punya bini lagi. Baru kita ngomong, untung gua kagak nikah yang ono. Iya Pak iya. Bu, belajar ikhlas. Apapun cerita hidup yang Allah kasih kepada kita, yakini itu yang terbaik. Belajar nerima. Semakin sering kita protes, kita akan semakin capek. Semakin sering kita berontak, hati kita akan semakin lelah. Orang yang hidupnya bakal bahagia adalah orang yang mencoba berdamai dengan takdirnya. Dan setiap orang pasti punya takdir dalam hidupnya. Entah itu takdir baik, entah itu takdir buruk. Karena ini judulnya dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan kesenangan yang abadi. Ya Pak ya. Ini saya mau tanya di sini, emang ini ada yang pernah senang terus hidupnya? Sukan ketemu sama susah? Apa banyakan susahnya? Bu, kalau ibu hari ini senang, besok susah, hari ini tawa, besok nangis, pagi-pagi tawa, siang nangis, pagi punya duit, jam 9 habis, gitu Bu ya? Ibu nggak usah mikir macam-macam. Dunia mah emang begitu. Emang begitu dunia mah. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih, kadang tidur, kadang bangun. Itu emang dunia. Dan ibu tandanya masih ada di dunia. Ibu ngomong, itu katanya dia makanya enak bebu. Enak banget dia mah kalau ngeliatin hidup dia enak banget. Bukan dia yang enak banget, mulut dia yang orang berisik. Ya Pak ya. Iya betul. Berisik banget ibu mah kagak boleh kepentong pisan. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, Ustazah, saya mah alhamdulillah hidup saya selalu senang. Jangan percaya, yang namanya dunia pasti ketemu dengan susah. Karena dunia tidak pernah menjanjikan kesenangan abadi. Itu adanya di surga. Kalau ada orang yang ngomong, Ustazah saya masih umur-umur belum ngerasain senang pisan, susah baik. Jangan percaya, dia masih hidup di dunia, bukan hidup di neraka. Kalau dia rasakan susah terus, belangsak terus, dia rasakan sedih terus, bukan dia yang tidak pernah ketemu bahagia, tapi hatinya yang jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Bu, kita mapan enak, pengen ngaji tinggal jalan. Benar begitu? Baju kagak kuat kontan. Ngutang. Ya kan Bu? Tandanya kan orang masih percaya sama kita. Ya, orang dandan kita dandan. Dari sini kagak ke rumah udah pamit sama laki mau ke warung bongkok, sampai warung bongkok cuman beli cabai ceban. Ibu Haji, cabenya berapa kilo? Belum pergi haji udah dipanggil haji. Iya Pak iya. Itu kan namanya hidup kita mabuk segini mah udah alhamdulillah. Mau ibadah tenang, mau tidur tenang, waktunya makan alhamdulillah ada. Bahkan dari sekarang ada yang puasa belum masuk udah ribut baju lebaran. Ada yang begitu? Habis selesai nih lebaran orang pada nganterin paket lebaran. Paket lebaran baru dikasih, ketua paketnya udah nanya mau ikut lagi kagak buat tahun depan. Bagaimana kurang enak hidup kita, ya? Maka banyakin syukur Bu, sedikitin ngeluh, belajar jadi hamba Allah yang ikhlas. Insya. Kesimpulannya, kalau pengen selamat syaratnya 3. 1, banyakin. 2, bersihkan. 3, diam, nanya di sana. 1, Ayo, oi, jawab, pojok, jawab. 1,
Satu. Banyakin. Dua. Tiga. Diam. Satu. Dua. Tiga. Diam, tukang salon, Bang. Bu, itu aja ya. Sebelum saya tutup dengan salam, saya atas nama guru pembimbing setiap bulannya di Majelis Taklim Nurul Yakin. Pertama, saya mohon maaf lahir batin kalau waktunya saya datang ke sini ternyata saya berhalangan atau terkadang Majelis Taklim ini tidak kebagian waktu. Harusnya dalam 1 bulan itu ada jadwal ngaji 1 kali, tapi saya nggak bisa kasih waktu karena memang saya sibuk di tempat yang lain. Yang kedua, kalau saya hadir tentu mulut saya ini banyak bicara. Karena saya kalau datang ke sini kagak ngomong, ibu pasti bingung. Benar begitu, Bu? Tapi kata Nabi, man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dia banyak jatuhnya. Maksudnya apa? Bisa kemungkinan ngomongnya bohong, ngomongnya dibuat-buat, dasar hukumnya kurang jelas. Pokoknya kalau banyak ngomong, banyak jatuh. Ya, wa man katsura saktuhu katsura dzunubuhu. Yang banyak jatuhnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya? Bu, kata Nabi yang banyak ngomongnya banyak jatuhnya. Siapa yang banyak ngomongnya? Guru. Yang banyak jatuhnya siapa? Guru. Ya. Kalau banyak jatuhnya kata Nabi katsura dzunubuhu, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya? Guru. Wa man katsura dzunubuhu kana aula finnar. Barang siapa yang banyak dosanya paling dulu dia masuk neraka. Nah, besok kalau saya kagak ada, ibu cariin ya. Ini ustazah belum ada ini di surga. Barang-barang cariin ya. Bu, cariin gitu. Ntar kalau misalkan ada tuh naudzubillah di neraka, bilang sama lu itu guru saya ya Allah. Kenapa kayak gitu? Karena nanti setiap kita akan dikasih hak sama Allah untuk ngajak teman kita yang ada di dalam neraka pindah ke surga kalau di dalam hatinya masih ada iman meskipun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Mohon maaf lahir batin untuk semua ucapan yang tidak terkontrol. Mohon maaf lahir batin untuk kata-kata yang mungkin melukai, menyinggung perasaan ibu, dan untuk semua sepak terjang saya, tingkah laku saya yang kurang juga bikin ibu nyaman dan tenang. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin apa kagak? Amin. Alhamdulillah. Pun ketika saya bilang minta maaf, hati saya sudah terbuka lebar untuk memaafkan kesalahan ibu-ibu. Doa. Hah? Ya, dari saya cukup sekian. Nanti doa guru kita ya Bu ya, orang tua kita yang baca doa. Ntar saya kebanyakan berkat. Pada tahu dikasih apa kagak? Ya Bu ya. Bu, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.